pagi Bapak. Bapak namanya siapa Pak? Dewasa. Dewasa. Umurnya berapa Bapak? Tahun ini ya genap 33 tahun. 30 tahun Pak ya. Pak izin dulu Pak ya, perkenalkan dulu, nama saya Dewi Sartika. Jadi kita mau minta waktu Bapak mungkin 5 menit mau kasih edukasi mengenai obat herbal. Bapak selama ini pernah nggak minum obat herbal Pak? Kayak jamu gitu Pak? Oh, pernah jamu. Pernah ya. Ya, jadi sebenarnya Pak, kalau obat herbal itu pada dasarnya kan bahan-bahan alamiah kayak misalnya jahe, kunyit, temulawak ya, kayak kumis kucing. Nah, biasanya kan dipakai untuk mengobati penyakit atau mencegah penyakit. Tetapi kalau sekarang kan karena sudah modern, jadi obat herbal itu kan sudah diproduksi sama pabrik. Kayak sekarang bentuk kapsul, bentuk jamu serbuk ya, atau bentuk teh. Itu fungsinya sama juga untuk mengobatin penyakit, untuk pencegahan penyakit. Nah, tapi dikhawatirkan masyarakat ini kan nggak tahu kan obat herbal itu ada yang ilegal, ada yang legal. Nah, yang membahayakan yang ilegal ya. Nah, jadi kalau obat herbal yang ilegal tadi biasanya banyak juga dijual online sama dijual di toko-toko obat juga ada kadang yang tidak resmi ya. Nah, kurang lebih ciri-cirinya kalau yang ilegal tuh biasanya satu dia nggak punya izin BPOM. Jadi di kemasannya tuh nggak tertulis nomor BPOM-nya berapa. Nah, kemudian kalaupun ada tuh biasanya kalau kita cek di website BPOM-nya itu biasanya nggak tercantum nomor BPOM-nya ya Pak ya. Nah, kemudian biasanya juga tidak mencantumkan komposisi dan tanggal kadaluarsanya. Jadi di kemasannya itu Bapak nggak bisa lihat itu komposisi obatnya, misalnya apakah ada kunyit, apakah ada jahe. Nah, kemudian juga nggak tertulis tanggal kadaluarsanya, jadi Bapak nggak bisa lihat misalnya tahun berapa atau bulan berapa expired obatnya. Yang dikhawatirkan kalau nggak mencantumkan komposisi itu malah bukan bahan alami isinya ya Pak, malah bahan kimia berbahaya atau kayak obat-obat dosis tinggi kayak misalnya paracetamol yang dosis tinggi ya. Nah, kemudian biasanya juga diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara cepat. Iklannya berlebihan Pak biasanya kayak misalnya bisa menyembuhkan jantung, stroke, hipertensi ya dalam satu obat. Biasanya juga itu ilegal. Kemudian dia dijual secara daring. Nah, daring ini kayak online kayak misalnya di Facebook banyak kan, Facebook, di TikTok, di Shopee itu juga banyak itu, apalagi yang di toko-toko nggak resmi. Nah, yang di online tadi kayak tadi kurang lebih sama ciri-cirinya. Bisa juga dia juga nggak mencantumkan produsen yang jelas, jadi kayaknya nggak ditulis di kemasannya. Misalnya kan kalau sekarang yang kita tahu kan kayak jamu sudah muncul ya mereknya. Nah, tapi kalau yang ilegal itu nggak ditulis biasanya cuma kayak kemasan polosan. Kemudian bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan. Biasanya warna obat itu kayak mencolok Pak, misalnya terlalu gondreng ya kalau terang karena pewarnanya. Kemudian rasanya terlalu tajam, baunya terlalu tajam. Itu biasanya karena bahan kimia di obat tadi yang bikin rasa sama warnanya itu kayak lebih tajam. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Ini maksudnya tuh kayak cuman kemasan obatnya tadi cuman kayak kantong-kantong bening ya. Alat kadarnya cuman kayak kantong bening tanpa label ya Pak. Kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah, ini yang biasanya jual online kayak dia cuman kayak screenshot WA ya. Yang misalnya iklannya saya bisa sembuh dalam 3 bulan. Itu biasanya palsu testimoninya. Nah, kemudian harga terlalu murah dan tidak masuk akal. Nah, biasanya kayak dijual harganya cuma 35.000, 50.000 ya Pak. Nah, itu kita pakai curiga kok bisa obatnya juga dijual murah ya. Nah, kalau obat ilegal tadi itu sebenarnya dikhawatirkan kan efek sampingnya. Nah, apalagi kalau dikonsumsi jangka panjang. Kita kan kalau nggak tahu nih, tahu yang kita konsumsi selama ini ternyata obat herbal yang ilegal. Nah, efek sampingnya itu yang berbahaya. Misalnya itu bisa merusak hati sama ginjal karena bahan-bahannya tadi kan kayak misalnya kalau kita lihat di masyarakat tuh yang kakinya bengkak atau badannya kuning ya. Nah, itu biasanya juga karena hatinya sama ginjalnya udah rusak karena obat herbal tadi. Kemudian gangguan pencernaan, mual dan alergi berat. Biasanya pasiennya juga kadang mual, muntah atau perutnya membuncit. Itu biasanya juga karena efek dari obat tadi. Kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter. Nah, ini juga karena misalnya kayak penyakit yang kronis biasa ini kayak misalnya dia punya darah tinggi, udah biasa minum obat dari dokter ya, misalnya yang amlodipin misalnya, terus tahu-tahu dia juga minum obat herbal. Nah, itu ditakutkan malah memperparah penyakitnya, misalnya kayak tensinya malah terkontrol, tahu-tahu tinggi atau rendah, itu bisa juga efeknya. Kemudian resiko ketergantungan, ini biasanya kecanduan. Biasanya kalau misalnya kita minum hari ini, misalnya badannya jadi enak, pusingnya hilang, terus besok nggak diminum. Nah, itu biasanya kayak timbul rasa gelisah karena nggak minum obatnya. Pernah kayak gitu Mbak, selesai minum vitamin, minum jamu, jadi perasaan jantung ini lain. Nah, itu karena dari efek itu juga. Iya, benar-benar.
Jadi misalnya kandungan obat yang dari dokter nih, terus diminum obat herbal yang nggak jelas tadi, Iya. jadi kayak obat tadi malah bereaksi lain kan Pak, kayak mual, muntah itu, kayak itu biasanya efeknya juga tuh. Lupa tuh Mbak, habis minum vitamin nggak lama minum jamu. Minum jamu ya, jangan sih Pak sampai itu. Jadi kalau minum obat herbal, lebih baik tadi beli di apotek ya Pak ya. Oh Ya iya. di apotek kan kita diawasi sama apoteker, kemudian juga lebih bagus kalau dikonsultasikan sama dokternya, boleh dibawa ke sini obatnya ditunjukkan ya. Oh iya. Mungkin sampai sini Pak ada yang mau ditanyakan? Ya, arti kata mau ngomong obat herbal itu bukan berarti nggak baik, bukan berarti nggak bagus ya. Yang penting kita memenuhi prosedur. Ya, diperhatikan kemasannya tadi kayak gepongnya, PT-nya, beli di toko resmi, boleh kok kata Bapak. Apalagi Pak mau ditanyakan sampai sini? Ini cukup itu. Ya, mungkin nanti kalau untuk yang lebih banyak lagi materinya nanti kita kirim link websitenya ke WA Bapak ya untuk dilihat ya. Sampai sini aja Pak, makasih atas waktunya Bapak.